Angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya Liswahyuni dari SMP Negeri 15 Tulang Bawang Barat. Saya Soleka dari TK Tunas Bangsa Kecamatan Gunung Agung. Dan saya Winarsi dari SD Negeri 10 Gunung Agung. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sehat. Baik, sebelum melakukan coaching, saya ingin memberikan pertanyaan ya Bu. Ya Bu. Mengamati percakapan yang sudah sesuai dengan alur cerita, sesuai dengan penilaian ya Bu. Bagaimana coach memberikan pertanyaan kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa prinsip coaching adalah kemitraan, kemudian proses, kemudian kreatif, dan maksimal potensi. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kepada coaching? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari si coaching itu adalah yang pertama presence ya Bu, dengan kehadiran penuh. Dan yang kedua itu adalah kita mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian dari kompetensi yang Ibu kembangkan secara spesifik tadi apa Bu? Spesifiknya yang saya akan kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Dengan kita mendengarkan aktif, nantinya kita akan dapat menggali informasi yang disampaikan oleh si coachee dan menjadi kata kunci kita dalam melakukan memberikan pertanyaan berbobot itu. Begitu Bu. Nah, indikator yang ingin Ibu capai dari coaching itu apa Bu? Baik, yang ingin saya capai, indikator ketercapaiannya adalah si coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya ataupun sudah mendapatkan langkah-langkah gambaran apa yang harus dia lakukan. Begitu Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Na. Bagaimana kabarnya Bu Na? Alhamdulillah sehat nih Bu. Bu Win sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Tumben nih Bu Na. Kira-kira ada apa ini? Iya nih Bu, saya nih ingin membicarakan sesuatu dengan Ibu. Apakah Ibu tidak keberatan? Jika kita ngobrol pagi ini, kemungkinan membutuhkan waktu agak lama nih Bu. Kira-kira mengganggu waktu mungkin nggak? Oh, tidak Bu, sama sekali tidak mengganggu waktu saya. Kebetulan nih kita masih jam istirahat ya Bu ya. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu Na? Oke, baiklah Bu Win. Tidak mengganggu sama sekali ya? Tidak Bu, silakan. Ada yang ingin dibicarakan mungkin ya? Oke, kita ngobrol di ruang ini nggak apa-apa Bu? Iya Bu, tidak apa-apa. Bagaimana Bu Nah, kelihatannya nih ada sesuatu hal yang penting ingin disampaikan. Kira-kira nih tujuan apa yang ingin Bu Nah, capai dari perbincangan kita ini? Begini Bu, saya ini sebenarnya lagi bingung dengan kondisi kelas saya nih Bu. Oh bingung. Apa yang Bu Nah bingungkan? Memangnya ada apa nih dengan kelasnya Bu Nah? Ya, saya sebenarnya nggak enak nih Bu mau cerita, karena nanti takutnya dibilang saya dikira nggak bisa ngajar atau nggak mau melatih anak ini, karena ya ada kesibukan yang harus saya selesaikan dalam waktu dekat ini Bu. Baik Bu, tidak apa-apa Bu. Silakan Bu Nah cerita saja ya. Saya siap menjadi pendengar yang aktif. Ini Bu, makasih ya. Jadi gini Bu, di kelas saya itu masih ada ya salah satu murid yang belum bisa membaca dengan lancar Bu. Padahal itu udah kelas 6 ya. Masih baca itu masih mengeja, belum bisa membaca lancar. Lancar itu mengeja itu ini loh, untuk menyambungkan kata perkataan, apalagi yang kata-katanya agak panjang dan agak ini gitu, dia masih bingung, belum mampu
dia juga kurang percaya diri, anak itu kurang percaya diri. Dan kalau disuruh maju ke depan kelas tuh ya, dia nggak pernah mau, Bu. Jadi kita belum sudah menyuruh, ayo nak maju, dia udah menolak duluan dengan berbagai alasan, karena kurang percaya diri dari siswa. iya dari siswa tersebut. Baik Bu, sesuai yang Ibu sampaikan tadi di kelas 6 ya Bu ya, belum bisa membaca dengan lancar dan bahkan membacanya masih mengeja, ditambah lagi anaknya masih kurang percaya diri ya Bu ya. Nah, kira-kira nih penyebabnya bisa terjadi karena apa ini Bu? Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kenapa dia belum bisa membaca dengan lancar, kemudian juga ada yang menyebabkan kenapa dia tidak percaya dengan dirinya. Nah, itu bagaimana? Ini Bu, jika ditelusuri ini ya dari latar belakangnya, itu dulunya anak tersebut enggak enggak sekolah TK, dia langsung daftar kelas 1 SD ya. Jadi kan dia daftar masuk ke SD itu dia belum berbekal ilmu lah ya. Kalau dari PAUD atau TK kan dia setidaknya kan udah mengerti itu ya. Abjad itu udah tahu sedikit-sedikit, satu kata dua kata udah bisa ya. Nah itu tidak dari TK ya, juga kemungkinan di rumah juga kurangnya ini Bu, dukungan motivasi dari orang tua ya, karena dia ini saudaranya ini cuma satu, dia punya kakak satu, dan itu pun kakaknya itu udah nggak sekolah lagi, dan orang tua juga sibuk bekerja dan bekerja, jadi kurang memperhatikan si anak ini ya. Kemudian gimana ya, dia itu sudah mau lulus, sudah kelas 6 tapi belum bisa membaca lancar. Nah ini menjadi beban saya gitu ya, sebagai wali kelasnya. Kan nanti takutnya khawatirnya nanti ketika dia udah di jenjang berikutnya menjadi masalah pula. Betul Bu. Oh iya, saya tahu anaknya Bu. Nah, anaknya itu waktu itu pernah Bu ya tinggal di kelas 5 ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jadi sampai sekarang ini anak itu belum bisa membaca dengan lancar ya Bu ya. Apa Ibu sudah pernah menghubungi orang tuanya? Iya sudah Bu, sudah pernah beberapa kali menghubungi orang tuanya, tapi mereka itu ya sibuk kerja tadi Bu, yang saya sampaikan tadi ya, sibuk kerja, jarang menemaninya untuk belajar. Itu yang menemani hanya kakaknya nggak udah putus sekolah ya, nggak lanjut ke jenjang berikutnya, jadi ya kurang motivasi lah di rumah itu ya, kurang perhatian, orang tuanya sibuk bekerja, jadi seperti kurang mementingkan perkembangan anak itu seperti apa itu nantinya gitu. Jadi mulai dari kelas 1 anak itu belum bisa membaca karena dari latar belakang dia tidak masuk TK ya Bu ya. Jadi pengalaman dalam literasi terutama ya dia kurang. Nah membaca pun juga masih mengeja. Sudah di kelas 6 ini masih juga terlambat perkembangannya ya Bu ya. Jadi Bu, kalau seandainya kita gambarkan ya, kalau di rating nih dari skala 1, Ibu sudah melakukan coaching ya Bu. Saya akan memberikan pertanyaan terkait coaching yang sudah dilakukan. Apakah sudah Ibu lakukan dari percakapan coaching ini yang akan dilakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menggunakan percakapan alur tirta ya Bu, di mana dalam alur tirta itu yang pertama menanyakan tujuan dari perbincangan kami, kemudian mengidentifikasi masalah dari si coach, kemudian membuat rencana aksi dan tentunya tanggung jawab. Nah, dari alur tirta tersebut si coach dapat menceritakan pengalamannya dengan terbuka dan tentunya dapat menemukan solusi
solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching tadi antara Bu Inas sebagai coach dan Bu Naksia sebagai coach itu sudah berjalan dengan baik ya Bu. Dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, serta Bu In juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Naksia bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga dari proses tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Ya, Bu. Pertanyaan terakhir Ibu, sebelum kita tutup kompetensi ini, apalagi yang ingin dikembangkan Ibu berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan terkait percakapan coaching ya Bu ya, saya akan melakukan belajar Bu ya. Yang akan saya lakukan itu adalah saya akan terus belajar dengan cara saya akan memahami tentang percakapan coaching sehingga nantinya saya dapat melakukan ke depannya itu lebih baik lagi Bu. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Soleha.